Yang kelima, don't play with blue skies. Ada seorang player bernama Charles yang bermain Minecraft dengan world bernama Blue Skies yang didownloadnya dari website Planet Minecraft. Namun sekarang halaman situs tersebut sudah menghilang. Sebelum Charles bermain di map tersebut, ada yang mengemailnya dan Charles mendapat pemberitahuan kalau ia bermain di world Blue Skies, ia akan berada dalam bahaya. Di situ awalnya Charles bingung dan bertanya-tanya tentang siapa orang yang mengemailnya itu. Dia beranggapan sepertinya itu adalah pemilik dari map tersebut ataupun orang yang sudah pernah mencoba map Blue Skies. Tapi dari mana mereka mengetahui emailku? Seingatku, aku tidak pernah memberitahukan emailku kepada siapapun, kecuali jika hal tersebut mendesak. Sudahlah, percuma saja aku pikirkan. Hanya menambah beban pikiranku saja. Ucap Charles yang baru saja menyadari ada kejanggalan setelah mendownload map Blue Skies. Dikarenakan kejanggalan yang dialaminya itu, Charles sempat memutuskan untuk tidak jadi memainkan map tersebut. Tapi seiring berjalannya waktu, ia semakin penasaran dan iseng mencoba masuk ke dalam map tersebut. Saat respawn, Charles berada di Creative Mode dan berada di Nether. Kemudian ia meminum potion Night Vision supaya penglihatannya bisa lebih jelas. Ketika ia sedang melihat sekitaran langit yang berwarna merah itu, tiba-tiba ada gas yang dispawn secara mendadak. Ia mengecek-ngecek sekelilingnya dan di situ masih ada banyak gas-gas yang lain. Ketika Charles sedang berkeliling itu, ia mendapati perasaan yang tidak mengenakan. Charles mencoba mengganti game modenya ke spektator untuk melihat sekitar dan mengamati Nether tersebut dari bawah sampai ke lapisan bedrock atas. Ia terbang ke atas semakin tinggi dan hanya melihat langit yang semuanya berwarna merah seperti darah. Tidak ada hal lain lagi. Namun jika kalian perhatikan, di lapisan atas bedrock itu entah mengapa bisa tumbuh jamur-jamuran. Dan beberapa saat kemudian, anehnya secara mengejutkan, layar Carlos berubah menjadi hitam dan saat layarnya kembali normal, dia sudah ada di mode survival yang menyebabkannya mati karena terjatuh. Setelah itu, world-nya tertutup dengan sendirinya dan di situ tertulis alasan errornya adalah karena terlalu banyak darah di world tersebut. Selain itu, world Blue Skies-nya juga ikut terhapus. Di sini Carlos terselamatkan dari bahaya yang sebenarnya bisa menyebabkan Carlos trauma. Alasan kenapa world-nya bisa terhapus adalah karena Minecraft miliknya adalah Minecraft original, sehingga membuat virus tersebut tidak bisa bertahan lama di Minecraft-nya. Semenjak hari itu, Charles mengambil pelajaran bahwa dia tidak akan lagi mencoba mendownload world yang aneh-aneh dari manapun. Yang keenam, Parasite Entity. Seorang player Indonesia bernama Malik sedang bermain Minecraft Survival sendirian di world-nya. Awalnya ia merapikan rumahnya dan kemudian memburu sapi-sapi di world-nya. Namun setelah selesai memburu sapi dan pergi berjelajah, ia nggak sengaja melihat player berbaju putih masuk ke dalam goa. Karena penasaran, Malik mengikutinya, tapi anehnya ia tidak menemukan player itu. Namun tiba-tiba ada suara aneh yang muncul dari goa yang buntu itu. Sontak ia panik dan pergi menjauh dari sana. Di sekolahnya, ia menceritakan kejadian mengerikan itu ke teman-temannya. Namun temannya malah tidak mempercayai ceritanya. Sepulang sekolah, Malik melanjutkan Minecraft-nya lagi, merekamnya dan berharap bisa menemukan keanehan lain agar ia bisa membuat teman-temannya percaya. Ia mencoba pergi ke goa yang sebelumnya, tapi ia tidak menemukan sosok putih itu. Malamnya, setelah Malik pulang dari eksplorasi, ia tidak sengaja memencet tombol F5 dan malah menemukan sosok putih itu yang sedang melayang. Malik mencoba melihatnya sekali lagi, namun sosok itu sudah tidak ada. Di situ Malik pun panik dan buru-buru pulang ke rumahnya. Saat hampir sampai ke rumahnya,
Malik dibuat terkejut ketika melihat dua piramid yang muncul di dekat rumahnya. Ia mencoba melihat isi di dalamnya, namun ternyata tidak ada isinya. Setelahnya, ia kembali ke rumah. Namun Malik mendapati tulisan sainnya telah berubah menjadi entity was here. Dan saat masuk, ia kaget karena entity itu muncul lagi di jendela. Dan bahkan sekarang rumahnya dipenuhi oleh banyak cacing. Karena takut, Malik berlari sekencang-kencangnya lalu pergi ke dalam goa dan tinggal di sana. Namun saat Malik menambang iron, tiba-tiba iron ore di goa itu berubah menjadi lava. Dan ketika mencoba lagi, iron ore itu tetap berubah menjadi lava. Karena Malik kesal, jadi ia menjauh dari goa itu sekitar 1000 blok. Namun ternyata semua hal itu sia-sia. Yang kelima, never exit this world 13 times. Ada seseorang bernama Charter yang dikirimi link world oleh temannya. Charter pun mendownloadnya. Namun sebelum Charter memainkan world-nya, temannya mengatakan jika ia merezip folder dari world-nya sebanyak 13 kali, nanti akan muncul sesuatu di dalam world-nya. Jadi Charter pun melakukannya. Charter masuk ke dalam world-nya, dan di situ terdapat rumah yang di halamannya terdapat bayangan gelap yang menyelimuti. Begitupun dengan jalan setapak yang ada di situ. Semuanya seakan-akan mempunyai bayangan gelap meskipun terkena sinar matahari langsung. Di situ Charter masuk dan mengelilingi rumah-rumah yang ada di daerah itu. Dan di dalamnya kosong, seperti rumah yang baru saja ditinggalkan oleh pemilik lamanya. Selain itu, di rumah tersebut ia juga menemukan sebuah garasi yang lantainya menghilang. Setelahnya, Charter berkeliling lagi ke tempat lain dan ia menemukan sungai yang kering. Dan lagi-lagi tanahnya berwarna hitam. Ketika Charter sedang melihat beberapa rumah yang ada di situ, anehnya ia merasa seperti diawasi oleh sesuatu. Kemudian saat ia iseng menghancurkan tanah yang hitam itu, tiba-tiba saja bloknya menjadi normal. Setelah mengetahui hal itu, ia menerapkannya ke blok lainnya juga. Setelah mengembalikan keadaan dirt di daerah situ, Charter merasa dirinya semakin diawasi oleh sesuatu. Charter memasuki rumah yang berwarna coklat dan melihat-lihat ke lantai atas. Di situ ia menjumpai sesosok witch. Namun setelah di jumpscare, witch tersebut langsung menghilang. Ia sedari awal sudah mengira pasti ada yang gak beres di dalam wall tersebut. Dan ketika Charter melihat ke jendela, di seberang rumahnya ia melihat sesuatu. Kalau di zoom, itu terlihat seperti sosok Skin Steve dengan muka berdarah. Charter pergi ke rumah itu, namun sosok itu telah menghilang. Saat dia keluar dari rumah, ada anjing-anjing yang berlari dengan sangat cepat. Charter mencari-cari anjing itu, dan beberapa saat kemudian dia melihat anjing-anjing itu terbang semua ke atas langit. Dan ada chat yang mengatakan 3 anjing itu telah diculik. Siapa yang menculik anjing-anjing itu? Ucap Charter sambil kebingungan. Tak lama setelah itu, ia menemukan sebuah rumah tua dengan pohon yang sudah usang. Ia memasuki rumah itu, dan ketika ia melihat ke jendela, langitnya tiba-tiba jadi malam dan game modenya berganti ke survival. Charter mencoba mengganti game modenya lagi ke kreatif, tapi anehnya ia tidak mempunyai izin atas hal itu. Di luar, Charter melihat ada redstone yang melayang. Dan ketika Charter masuk ke rumah lagi, pintunya tiba-tiba tertutup. Charter pun keluar rumah untuk mencari siapa yang iseng menutup pintunya itu. Namun malah berujung masuk ke dalam gudang rumah tersebut. Saat ia berada di gudang itu dan ingin keluar, ia melihat sosok Skin Steve itu lagi, tapi menghilang setelah pintunya tertutup sendiri. Saat Charter kabur karena takut, ada yang mengintipnya dari atas pohon. Dan tiba-tiba ia dikejar